Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, cinta kasih Allah yang berlimpah untuk kita semua dan penuh kemanfaatan. Yang jadi PR kita dari fasilitas keselamatan, kesejahteraan, dan Rahman Rahim Allah itu bisa nggak kita menciptakan manfaat yang lebih untuk semua yang dilimpahi itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini mungkin udah mulai mendekatin bulan Ramadan ya. Akan berubah fokus kita ketika kita mulai masuk pada bulan ini, di bulan-bulan persiapan ya. Ada yang berpikir tentang persiapan materi pengetahuan kayak, ada yang berpikir tentang persiapan pemenuhan kebutuhan ekonomi tah, atau mungkin mau kejar target menikah di bulan Ramadan kah, atau menikah di bulan Syawal kah, atau mungkin kepikiran tentang utang dan tanggungan, beban hidup dan beban pikiran misal jadi. Dan semua itu sah, tinggal seberapa sih cara kita untuk menempatkan diri. Hal yang tadi diomongin tentang kesadaran, ada kalimat lagi tentang sukses, ada kalimat lagi tentang hidup, ada kalimat lagi tentang dunia, ada kalimat akhirat, terus lagi ada kalimat ibadah. Yang ingin Abah sampaikan itu kira-kira semua ngerti nggak maksudnya kalimat-kalimat ini? Apa sih kesadaran? Jangan-jangan kita seperti kok kayak tahu tentang apa itu kesadaran, ternyata enggak juga. Ini yang bikin kita seringkali kelimpungan. Kita ngomongin tentang hidup dan tujuan hidup, sementara hidup aja kita nggak ngerti apa itu hidup. Kejauhan mikir tujuan hidup, hidup itu apa aja nggak ngerti mungkin. Terus tentang agama apalagi? Agama, terus apa lagi tadi ya? Dunia, apa sih dunia? Akhirat, apa sih akhirat? Ibadah, apa sih ibadah? Jadi di fenomena pengetahuan yang berlimpah ruah, di setiap media ada banyak orang ngomong tentang kesadaran, banyak orang ngomong tentang sukses. Sebenarnya sukses itu apaan sih? Sadar itu apaan sih? Abah nggak yakin-yakin amat di forum kecil ini pengertian tentang kalimat yang Abah hanya mengutip, mengulangi dari apa yang tadi dibicarakan, masing-masing bisa ngerti. Dan andai kata tahu gitu aja, apa sih arti itu? Dari sekian kepala, Abah nggak yakin juga pengertiannya sama, pengetahuannya sama tentang itu. Makanya untuk saat ini Abah ngajak, yuk mulai goblok bareng deh. Jadi mulai turun kelas, balik ke kelas yang paling dasar. Apa sih belajar? Sementara banyak pemahaman tentang belajar, tentang tujuan belajar, tentang prosedur belajar, syarat-syarat belajar, banyak dibicarakan. Tapi belajar saja nggak ngerti.
apalagi bilang tentang pahala, tentang dosa. Jadi diturunkan deh tensi pengetahuannya, dikosongin kantongnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak dipahamin, itu hanya akan menumpuk yang jadi racun buat otakmu kan gitu. Nah, Abah nyaranin hari ini coba deh dilenturkan otaknya, biar agak enceran dikit. Nanti pelan-pelan kita kupas. Jadi hari ini kita harus mulai berdialog ya. Bukan cuman ngomong satu arah. Nanti Abah aja ngobrol deh tentang ini. Yang pertama tentang hidup. Banyak definisi tentang hidup. Pengertian tentang hidup, hayat bahasa Arabnya. Apa sih hidup? Nah, Abah mendefinisikan kalimat hidup ini versi Abah. Hidup itu pergerakan. Pergerakan dari waktu ke waktu, pergerakan dari objek yang satu menuju objek yang lain. Dan selama ada pergerakan, ya itulah hidup. Bila dirimu tidak ada pergerakan dalam dirimu, maka dirimu tidak layak disebut orang hidup. Ketika engkau diam pun pikiranmu bergerak, menandakan salah satunya dirimu hidup. Ketika dirimu tidak makan pun ususmu bergerak, darahmu bergerak. Objek benda yang kita sebut benda mati, meja, motor, dan seterusnya, dia hidup karena dia bisa rusak. Di dalam komposisi objek kebendaan ini ada molekul-molekul yang bergerak. Ketika proses pergerakannya selesai, maka tutuplah kehidupan. Bahkan kalau kita kaji lewat bahasa atomik misalnya, kebendaan-kebendaan ini kan hanya sesuatu yang dipadatkan yang kemudian menjadi sesuatu yang lain yang didefinisikan oleh kita karena kita sepakat bahwa apa yang kita dudukin itu namanya kursi gitu aja. Kan begitu kan? Demikian juga waktu misalnya. Kita dari pergeseran waktu bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu aktivitas kehidupan. Bahkan sampai pun dirimu mati misalnya, dirimu masih melakukan aktivitas sebenarnya. Di dimensi yang berbeda mungkin, di sudut pandang yang tidak bisa dilihat dengan mata, karena ditanam, atau karena dirimu dibuang ke laut misalkan gitu. Tapi ketika kita mau jujur sebenarnya, ketika kita mau mengakuin bahwa aktivitas pergerakan dalam diri kita itulah hidup. Nah, pertanyaannya yang perlu dikembangkan begini, hidup kita untuk apa sih? Apa cuman jangkepin, genepin jumlah orang-orang yang hidup gitu? Atau menghadirkan manfaat kan gitu? Sementara dalam rumusannya tidak satupun hal yang diciptakan oleh Allah yang tidak membawa manfaat. Terus kita kelimpungan tentang bicara hidup, lawan katanya mati. Mati dalam artian itu di waktu yang bagaimana sih? Apakah ketika engkau diam, engkau tidak melakukan sesuatu itu dikatakan hidup? Apakah juga bisa dikatakan bahwa dirimu mati? Ketika dirimu tidak bernapas, apakah dikatakan bahwa dirimu mati? Nah, pertanyaan ini boleh digali. Jangan bicara tentang hidup layak, begini begitu, deh hidup aja loh buat kita apa sih? Kalau kita nggak pahamin ini, dirimu cuma jadi pelengkap orang-orang yang nyumpekin kali ya. Kalau sumpek kan udah biasa, nyumpekin. Baru kemudian nanti kita masuk di ranah yang lainnya. Tentang ada hidup, apa tadi itu? Sukses ya. Sukses, sadar. Sadar nggak? No. Mesti pertanyaannya, lu sadar dong. No. Gue kemarin nggak sadar nih. No. Terus yang namanya sadar dan kesadaran itu apaan sih? Biar nggak terlalu tinggi-tinggi kita bahasnya.
Tapi ketika ini dipahamin, kita jadi mudah untuk mendefinisikan ini serta mengaplikasikan dalam perjalanan kita, dalam pergerakan-pergerakan kita. Kemudian kita mengenal bahwa komposisi diri kita ada jasad, ada ruh, ada jiwa katanya. Jiwa apaan? Kita nggak pernah ngerti kok, kita nggak pernah ngetahui kok. Itu aja kita ngikutin definisi orang lain kok. Bedanya sederhana kok. Apa sih bedanya dirimu dengan orang gila? Apa bedanya? Mereka hidup. Mereka bisa ketawa ketiwi. Kenapa kok disebut gila? Yang gila mereka atau kita nih? Ini perlu loh. Nggak perlu mikir yang jauh-jauh. Dirimu kadang-kala kelimpungan kan nggak ngerti sebenarnya. Makanya Abah senantiasa mengingatkan bahwa kenapa sih Abah selalu mengkampanyekan bahwa ya berhenti untuk mendikte Tuhan. Berhenti nggak jadi peminta-minta karena fasilitasnya kita udah punya. Kadang-kala yang kita minta pun kita udah ada di dalamnya. Kita minta hidup yang bahagia, kita bangun tidur sampai mau tidur ketawa ketiwi udah sering sekali, tapi kita nggak mengakuin kalau kita bahagia. Banyak rumusan tentang orang bahagia begini begitu, itu kan menurut mereka. Kita masing-masing punya kok definisi bahagia. Kita masing-masing punya definisi tentang sukses. Nah, pahamin aja itu. Jadi kita nggak menyamakan dirimu dengan ukuran orang lain. Selama dirimu menjadi orang lain sebagai ukuranmu, ya dirimu sama halnya, apa ya namanya ya? Ya berada dalam neraka sebelum mati dah, kan gitu. Karena dirimu nggak pernah menemukan kepuasan, dirimu nggak bisa menemukan yang namanya bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Bawaannya protes melulu. Terus apalagi nih? Tentang dunia misalnya. Apa sih definisi dunia? Kemarin-kemarin Abad pernah menjabarkan tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada kalimat dunia dan akhirat. Ini definisinya yang bagaimana sih? Apa sih dunia? Dunia itu apa bumi? Bukan. Dunia ini ya alam semesta ini. Yang dalam cakupannya itu sesuatu yang bisa kita lihat dengan indrawi tubuh kita, ataupun dengan hanya perasaan kita, atau yang sama sekali belum kita jangkau dengan indrawi kita. Itu dunia. Terus akhirat gimana nih? Nah, biar kita nggak repot menerjemahkan akhirat itu sesuatu nanti yang setelah kita mati. Enggak juga. Akhirat itu kan akhir. Setelah kita melakukan sesuatu, akhiratnya apa? Efek akhirat itu. Jangan muluk-muluk bilang akhirat itu setelah mati. Gak ada satupun teori kalau begitu. Mereka bicara tentang surga setelah mati. Oh, yang ngomong aja gak pernah mati. Gak nyambung. Akhirat itu dari kata akhir. Setelah makan, akhiratnya apa? Kenyang, puas. Kan begitu. Ini yang benar itu begitu. Jadi simpelin aja cara mikirnya. Makanya sampai Abah kelepasan ngomong, nggak perlu pinter-pinter banget, nggak apa-apa dah. Yang penting dirimu ngerti apa yang kamu lakukan. Itu udah cukup luar biasa. Ngapain juga ngapalin bahasa orang? Dirimu juga nggak ngerti. Sehingga ketika kita ngomong tentang sesuatu, wah pakar banget kita ngomongin tentang teori-teori. Tapi kenyataan kita, hidup kita double brodol kan? Kita masih suka kelimpungan ketika ada masalah. Ketika kita ada sesuatu yang kita tidak mengerti, kita sering mendefinisikan dengan kesalahpahaman. Ini yang akibatnya begitu. Jadi dengan cara berpikir inilah kemudian banyak muncul pengetahuan-pengetahuan baru versimu. Karena Abah pernah menggambarkan di beberapa bab yang kemarin-kemarin itu bahwa ada alam. Alam kemudian dunia dibagi menjadi alam.
Ada alam akhirat katanya, ada alam dunia katanya, ada alam jin katanya, ada alam malaikat katanya. Kan katanya. Mending nggak ngomong deh kalau nggak ngerti kan gitu. Abah sering mengajarkan, Abah akan jawab apa yang Abah tahu. Kalau Abah yang nggak tahu pun Abah nggak akan jawab. Nggak memalukan kok begitu. Terus apakah yang Abah tahu itu satu kebenaran untuk yang lainnya juga? Enggak juga, makanya Abah slow aja. Abah akan jawab sesuatu yang Abah ketahui versi Abah. Itu yang selalu Abah ajarkan tentang kejujuran diri. Bilang tahu kalau tahu, bilang nggak tahu kalau nggak tahu. Demikian juga tentang konsepsi keseharian kita. Tentang ibadah, apakah ibadah-ibadah ritual-ritual itu ibadah? Iya, menurut mereka kan gitu. Abah punya definisi sendiri tentang itu. Ibadah itu adalah bentuk kalimat dasar teka abadan. Abad, mengabdi, pengabdian. Pengabdian masih pamrih, bukan ibadah namanya. Melakukan ini supaya dapat kebaikan ini itu, bukan ibadah namanya. Kan masih pamrih. Makanya ada kalimat ilah billah, kan gitu. Dulu berapa tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu ilah dan billah itu pernah kita bahas. Sekarang juga lupa, Abah. Namun paling tidak minimal begini. Yuk terbuka deh. Apa sih belajar? Kita tahu bahwa Allah dengan prosedurnya melalui Jibril, melalui Rasulullah Muhammad menyampaikan satu berita besar, melalui para nabi-nabi terdahulu hingga sampai para ulama warasatul anbiya bil ilminya nyampe ke kita ya misal. Selalu mendorong tentang konsepsi belajar, 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 dan belajar. Sementara kalau kita nggak ngerti belajar, arti belajar ini, kita juga akan kesulitan. Yang kita ketahui tentang alam misalnya. Alam ya'limu ilman misalnya. Dari kalimat alam kemudian adanya ilmu. Ilmu itu kalau udah kita terima jadi pengetahuan. Pengetahuanku, pengetahuanmu, pengetahuan orang lain, apa sama? Enggak juga. Kita aja dulu ketika ada di SMP dan SMA teman kita banyak, pengetahuan kita nggak sama kok, nilainya juga nggak sama, cara jawab pertanyaan pun nggak sama kan begitu. Nah, itu harus diakuin dan harus dihormatin. Makanya Abah mendorong untuk orang menemukan kebebasan secara spiritual dulu. Baru kemudian Abah menunjukkan metodologi-metodologi bebas secara finansial. Jadi kapan mau ngapain aja kita bebas, nggak terbelenggu. Bahkan Abah sempat ngomong kalau pengen dirimu serba kecukupan sederhana, ya jangan punya keinginan. Dirimu akan cukup. Selama dirimu punya keinginan, dirimu nggak akan pernah cukup. Karena ketika dirimu punya keinginan, punya dua potensi, keturutan maumu atau enggak. Ketika keturutan maumu, dirimu bisa terima apa enggak. Enggak terima, dirimu akan menemukan keinginan lain. Begitu dirimu enggak keturutan maumu, dirimu bisa terima apa enggak, atau stres. Nah, Abah coba deh ngajak ya anak-anak Abah untuk berpikir lebih ini ya, lebih ke dalam dirinya. Ngomong apa, mending nggak ngomong kalau nggak ngerti. Mending nggak ngomong kalau nggak ngerti. Karena bukan hanya bikin orang lain bingung, dirimu sendiri juga kebingungan. Dirimu akan keracunan dengan mulut yang ngeluarin bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Penipuan namanya. Begitu. Nah, dari situ mulai kita masuk di tahap kedua. Ketika mulai ada dorongan untuk ke dalam diri, ngomongin sesuatu yang betul-betul dimengerti, versi dirinya pun oke dah.
Dan itu udah top banget, nggak sama dengan definisi orang lain, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena rumusannya simple sebenarnya. Alif lam mim itu buat aba itu simple rumusannya. Pengalamanmu, pengetahuanmu, pengetahuanku, pengetahuan orang yang lain adalah petunjuk yang nyata. Kemudian naik jadi pengalaman karena pengetahuan yang udah dijalankan, udah dijalanin, udah diobservasiin jadi pengalaman. Pengalamanmu, pengalamanku, pengalaman orang lain adalah petunjuk yang hudalil mutakin. Kemudian naik lagi di kenyataan hidup kan gitu. Kenyataan hidup setelah mendapatkan pengetahuan, melakukan sesuatu yang disebut pengalaman. Kenyataannya gimana nih? Mau begitu-begitu doang apa enggak? Baru nanti ketemu kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu pengen dapat sesuatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Baru kemudian kasih rumusan siratal ladzina an'amta 'alaihim kan gitu. Supaya kita nggak kesasar, supaya kita nggak buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Nah, kalau kita nggak menggunakan metode itu, baru nanti penerapannya nanti ketika kita mengacu pada niru siapa sih, endingnya bagaimana sih, itu rumusan di ilmu agama loh ya. Sementara bagi Abah, agama itu sikap hidup. Makanya dari dulu sampai sekarang ketika ada temenmu misal agama lain masuk Islam, emang Abah bangga? Sama sekali enggak. Enggak bangga amat. Karena bukan nilai tambah namanya itu. Abah lebih bangga orang-orang Kristen misalnya, tapi punya perilaku yang baik, bisa dicontoh oleh lingkungannya, bisa menjadi pengayom untuk lingkungannya. Itu sikapnya sangat islami. Daripada KTP-nya Islam, perilakunya seperti orang Islam, tapi yang dipikir dirinya sendiri. Emang niru siapa? Nggak ada satupun rujukan agama ngurusin diri sendiri, nggak ada. Nabi pun adanya menjadi orang-orang hebat yang namanya dikenal sampai hari ini, nggak ada mikirin dirinya sendiri. Sama sekali. Nggak ada. Nggak ada orang besar yang namanya tercatat dalam sejarah ngurusin dirinya sendiri. Nggak ada. Sama sekali. Nah, naik di tensi yang ketiga. Ketika mulai ada kesepakatan diri untuk membedah ke dalam diri, masuk lebih dalam tentang diri, ngomongin sesuatu yang kita tahu betul apa yang kita omongin. Baru kita akan menemukan sebenarnya yang kita lagi ngapain sih hari ini. Eksplorasi diri kita sampai seberapa sih? Penggalian diri kita untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas hidup, kemanfaatan kita itu sampai seberapa sih? Nah, ini yang jadi penting. Supaya pergerakan-pergerakan yang kita lakukan ini menghadirkan kemanfaatan nggak jauh-jauh amat di lingkungan terdekatmu. Nggak perlu jauh-jauh amat di lingkungan terdekatmu. Keluarga. Terdekat hari ini siapa? Karena orang terdekat hari ini, yang saat ini ya, yaitu orang terdekatmu yang hari ini. Ini orang penting yang dihadirkan khusus sesuai dengan catatan-catatan langit bahwa mereka penting hari ini, saat ini. Karena kalau dirimu ada apa-apa yang ngurusin bukan orang yang jauh-jauh. Misal habis kita ngobrol hari ini, dirimu mati, yang ngurusin siapa coba? Emakmu, bapakmu, enggak juga ya, sebelahmu. Paling enggak mikir dia WA istrimu, WA anakmu, bapakmu mati kan gitu. Nah, ini yang penting. Gimana bisa jangkau yang jauh-jauh, yang terdekat aja nggak keurus kan. Kita jarang-jarang peduli tentang lingkungan terdekat kita. Begitu. Ya kalau teman yang di dekatmu itu baik,
Begitu dirimu mati masih dihubungin. Kalau dibuang ke got gimana? Gitu. Ah, nyebelin nih, buang WC aja kan gitu. Selesai dirimu. Mau protes nggak bisa. Makanya dulu Yaya Bid pernah ngomongin peduli 3 rumah di lingkunganmu misalnya. Tengok deh kanan kirimu misalnya begitu. Di kanan kirimu bagaimana? Peduli itu sulit dilatihkan karena itu udah bawaan darah, itu bawaan turunan, nggak bisa dirubah, betul. Karena peduli itu yang ngelatih itu waktu, penderitaan, waktu dan pengalaman, bukan pelajaran, nggak bisa. Seberapapun banyak contoh yang Abah lakuin pun kalau dirimu mencetakannya begitu, nggak akan bisa ngikutin kok. Boleh percaya deh, taruhan ujung kuku deh. Kalau bawaannya udah mikirin diri sendiri, ya udah begitu doang. Sampai mati, boleh percaya deh. Kecuali dia bertekad untuk bisa menemukan jalan, mengeksplorasi dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya dia. Pergerakannya nggak monoton. Dah, naik di tensi yang keempat. Ketika kita mulai mengenal tentang konsepsi agama, kita mengenal tentang konsepsi tentang apa ya, ibadah misalnya. Pertanyaannya sederhana kok. Agama menurutmu apaan sih? Apakah yang tertera dalam kitab-kitab agama Hindu, Kristen, Buddha? Itu kan namanya. Atau berdasarkan KTP misalnya. Itu kan tulisannya. Nah, Abah menyarankan pahamin deh ketika ngomong tentang ibadah, pahamin agama itu apa sih? Supaya kita tidak terjebak pada aktivitas ritual-ritual yang kita nggak ngerti itu apa. Buang-buang waktu, kita jadi orang pertama yang waladolin itu loh. Misal begini, simple aja. Selama ini kita yakin bahwa kita Islam. Oke deh, syarat Islam itu apaan sih? Udah nggak kita penuhin itu? Apa syaratnya orang Islam? Nggak kepikir kan? Sesederhana itu sebenarnya. Kalau ngomong tentang ibadah, ngomong dulu tentang pahamin tentang agama itu apaan. Terus kita milih agama yang mana? Sesuai KTP atau sesuai keturunan misal agama warisan. Boleh. Baru kemudian syarat untuk menjadi orang beragama itu apaan sih? Setelah itu baru di dalamnya aktivitas-aktivitas kita mengenal tentang kebaikan. Dicatatlah dalam kamus-kamus ilmu agama kebaikan yang dilakukan di dalam kelompok ini namanya ibadah misal. Apa sih ibadah? Apakah sesuatu yang kau lakukan ini supaya mendapatkan sesuatu? Bukan ibadah namanya, cuman latihan ibadah. Pamrih kan gitu. Ibadah itu pengabdian. Pengabdian itu melakukan sesuatu untuk tujuan besar yang bukan untuk dirinya sendiri. Sampai Rasulullah diceritakan oleh ribuan orang tentang umati apapun yang dilakukan Rasulullah untuk umatnya. Kita pun juga nggak ngerti. Sholat aja untuk diri sendiri, makan masih untuk diri sendiri, ngelakuin apa masih untuk diri sendiri. Otak kita lebih banyak kepake untuk sandang, pangan, papan, utang, perempuan, belanja kurang, macam-macam dah. Kan jadinya lucu loh. Sementara apa namanya Nabi kita melakukan sesuatu untuk umati kita masih mementingkan diri sendiri. Jadi prosedurnya kan tahapannya kan akan nyampe ke diri. Baru kemudian di lingkungan terdekat. Lingkungan alammu kek, manusia di sekitarmu kek,
hewan tumbuhan di sekitarmu kayak baru meluas. Yang kemudian nanti apa yang kita lakukan dalam pergerakan kita itu jadi karya nyata kita. Kata orang kan begitu, karya nyata. Naik tensi yang ke-5. Ya, 5 ya. Setelah mengetahui motivasi dalam melakukan aktivitas tertentu, kita dikasih contoh orang-orang terhebat di muka bumi, para nabi. Dan kita mengenal lebih asik tentang keberadaan Rasulullah Muhammad yang mengaplikasikan pengetahuan para nabi-nabi terdahulu, misalnya. Yang motivasi hidupnya umati-umati. Yang jadi pertanyaan, siapa sih umat Rasulullah? Nggak kepikir kita. Orang Islam doang? Nggak juga. Kalau umat Rasulullah itu yang disebut itu hanya orang Islam, maka konsep rahmatan lil alaminnya Rasulullah batal dong. Ganti jadi rahmatan lil muslimin. Jadi ketika Rasulullah ngomong tentang umati-umati, sikap hidup Rasulullah untuk keseimbangan hidup untuk seluruh makhluk fisama wa fil ardi yang diikrarkan dalam i'tidal itu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du itu. Ini loh komitmen dalam kalimat agama yang kadangkala kita nggak ngerti bahasanya. Nah, kecerdasan inilah namanya ilmu tasyawuf. Terkombinasi dari kecerdasan intelektual, pengetahuan kita, kecerdasan akal deh, baru kecerdasan perasaan kita, emosional kita, baru kemudian kecerdasan spiritual kita, sikap hidup, dohir dan batin kita. Begitu. Makanya di situ dikonsepkan bahwa sholat itu dohirun wa batinan. La sholata illa bi khuduril qalbi. Berarti yang dijak ngomong itu kan tubuhmu. Dirimu melakukan itu tubuhmu yang menghadirkan ruh. Bukan cuma ruhnya doang. Dirimu jadi hantu tanpa jasad, kan begitu. Nah, ini yang jadi salah paham. Kemudian diperkenalkanlah konsepsi sholat daim, sholat ini macam-macam. Itu tubuhnya dulu jalan. Biar seimbang. Kemudian walillahi yajudu man fis samawati wal ard itu. Sekalian bayang-bayangnya. Berarti tubuhnya juga sujud ke Allah. Sekalian bayang-bayangnya dengan rela ataupun terpaksa. Ini yang jadi rumusan. Biar seimbang kita. Makanya konsepsi dohirun wa batinan, ketika kita mengenali ini, ketika kita mengetahui definisi ini, itu konsepsi kesadaran. Dirimu sadar sebagai siapa sih sekarang? Sebagai anaknya makmu, sebagai mahasiswa, sebagai santri, sebagai suaminya istri, sebagai istrinya suami, sebagai warga lingkungan, sebagai warga negara. Nah, kesadaran ini berlapis-lapis sesuai dengan identitasnya masing-masing. Ini yang perlu dipahamin. Identitasmu sebagai apa saat ini? Dan dalam saat ini pun identitasmu berlapis. Dirimu nggak bisa mengesampingkan istrimu karena kamu sebagai suami untuk istrimu, orang tua untuk anakmu, istri untuk suamimu. Dirimu juga nggak bisa mengesampingkan tentang keberadaannya bangsa ini karena dirimu dalam lingkup itu. Nah, keseimbangan ini loh yang disebut kesadaran. Mengenali identitasnya masing-masing sehingga dia bisa menempatkan diri dengan baik. Melalui konsep siapa nih? Niru siapa sih? Ya, niru yang terkeren deh. Itu yang selalu Abah ingetin. Ya, niru Rasulullah deh. Gitu. Di konsep dasarnya umati-umati, ibumu, bapakmu, ku amfusakum wa alikum naro. Naik ke khalifah fil ard sampai di rahmatan lil alamin. Fase kita kan masih panjang. Dari orang-orang terdekat dulu, lingkungan terdekat dulu.
Kalau tempatmu tinggal aja kotor, otakmu pasti kotor. Begitu. Kalau otakmu kotor, hatimu itu cerminannya di otak. Berarti hatimu kotor. Boleh percaya deh. Coba diobservasi deh. Orang-orang yang gaya hidupnya agak kotoran. Otaknya mesti kotor. Suka mikir ngawur. Hatinya apalagi. Karena apa? Hatimu akan dicerminkan oleh pikiranmu. Pikiranmu akan dicerminkan oleh ucapanmu. Ucapanmu akan jadi tindakanmu. Ucapan dan tindakan kadangkala 11-12. Nah, ini yang jadi PR kita. Makanya Abah menemukan rumusan-rumusan ini tentang hablum minan nafas, baru kemudian hablum minal alam, hablum minan nas, baru hablum minallah. Jadi apapun pengertiannya, konsep ini nggak boleh dilepasin. Dirimu ke dalam diri sendiri, dirimu menyebut bahwa ini adalah tubuh. Yang engkau sebut ini tubuh itu kesatuan dari kepala sampai kaki. Dirimu nggak pernah mengenalin organmu. Gimana dirimu bisa berterima kasih? Karena masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ini kesadaran. Identitas mereka harus diakuin, fungsi mereka harus diakuin, supaya kita bisa berterima kasih. Caranya apa? Hidup baik dong. Di kepala fungsinya apa? Ada apa aja? Ada mata, ada alis, ada apa? Fungsinya apa aja? Gimana kita bisa berterima kasih ke tubuhmu? Identitasnya ini masing-masing punya fungsi. Kakimu punya fungsi sendiri, tanganmu punya fungsi sendiri, telingamu punya fungsi sendiri. Belum organ-organ yang di dalam ini. Ini loh kesadaran. Dan yang jadi pertanyaan ketika ngomong kita sadar dan tidak sadar, kita dalam posisi sadar nggak sadar nih? Kita saat ini sadar apa nggak sadar? Kira-kira. Nah, baru kemudian rujukan ini akan mengacu. Kita sadar sebagai apa saat ini? Begitu. Karena setiap waktu bergerak loh. Kita pun bergerak, dalam diam kita pun organ kita bergerak, pikiran kita bergerak, alam juga bergerak. Begitu. Partikel-partikel hidup ini bergerak semuanya. Mati pun kita masih ada pergerakan. Tubuh kita juga bergerak. Mulai protol-protol bagi mereka yang tubuhnya bisa hancur dimakan ulet misalnya, macam-macam deh. Yang badannya masih utuh misalnya, ya mereka masih bergerak. Ada sesuatu pergerakan dan itu harus diakuin. Makanya berpikir agak cerdas sedikit lumayan deh. Nggak pinter-pinter banget nggak apa-apa. Gitu. Naik di tensi yang ke-6. Kalau udah mengetahui banyak rumusan tentang itu, mau apain sih kita? Apa manfaatnya buat dirimu? Apa manfaatnya buat tubuhmu? Apa manfaatnya buat pikiranmu? Apa manfaatnya buat ruhmu? Ini penting supaya kita tahu betul apa yang kita lakukan. Baru apa sih manfaatnya buat orang lain? Buat orang terdekat di sekeliling kita, buat alam ini, supaya kita punya daya dorong untuk menciptakan karya nyata, karya kata, dan karya tulis yang baik, kan gitu. Gitu. Naik tensi yang ke-7. Wah. Setelah kita mengetahui banyak hal tentang rumusan-rumusan itu, kita coba untuk merekamnya, kita coba untuk mengaplikasikannya. Terus sejauh mana sih cakupan yang selama ini kita punya? Kita berpikir apakah monoton hari ini, kemarin, besok, lusa itu yang kita pikirin di lingkup-lingkup yang sama atau makin meluas nih? Yang tahu masing-masing loh. Yang tahu masing-masing. Kenapa ini menjadi penting di fase yang ke-7 ini? Dirimu nggak bisa hidup mandiri. Dirimu penuh dengan ketergantungan pada udara, pada lingkunganmu, pada alam ini.
pada prosedur-prosedur yang dirimu mungkin secara indrawi tidak ketemu, tidak nyambung. Nah, ini penting ya. Jadi sistem ketergantungan ini perlu diakuin. Makanya konsep yang Rasulullah pahamkan tentang rahmatan lil alamin itu bukan cuman isepan jempol, bukan cuman omongan sambal goreng, bukan. Itu sesuatu yang luar biasa banget, yang membuat kita betul-betul nyadar. Sehingga nanti akan ketemu nih di fase yang ke-8. Prioritas. Di antara sekian banyak identitas-identitasmu, dirimu sekarang berada di dalam posisi identitas apa? Apakah engkau menyadari apa enggak? Terus baru kemudian apa sih yang lebih penting di antara sekian itu? Nah, menentukan prioritas. Sepenting apa yang engkau lakukan ini? Untuk siapa? Oh, untuk ini. Di antara yang sekian banyak tujuanmu itu yang terpenting yang mana nih? Di antara, oh semuanya penting. Di antara yang penting-penting, mana yang lebih penting? Ini yang perlu. Dan ini butuh kecerdasan luar biasa. Sehingga ketika komposisi ini kita cakup, kita dapat rengkuh dia, kita jadikan kebiasaan kita. Kita masuk dalam ranah hanifan. Tensi yang ke-9. Kita jadi orang-orang yang hanifan, hati yang teguh, pikiran yang teguh, dan tubuh yang teguh. Tubuh yang teguh itu bukan yang berdiri tegak kayak orang baris, apa namanya, tentara jaga pos begitu. Bukan itu. Ketika engkau duduk, engkau teguh untuk duduk. Ketika engkau melakukan apa, dirimu teguh untuk posisi itu. Begitu, ketika kerja dirimu berpikirnya tentang optimalisasi diri dalam pekerjaan, menghasilkan karya-karya besar. Begitu. Kalau dirimu tidak bisa teguh seperti ini, dirimu tidak menemukan alasan. Dalam dunia marketing pun ini juga diajarkan. Dirimu harus mengenalin pasarmu. Dirimu harus mengenalin kelas pasarmu. Dirimu harus mengenalin selera pasarmu. Dirimu pun juga harus bisa menjawab pertanyaan mereka. Apa nih yang aku dapat ketika aku beli produkmu? Misalnya begitu. Nah, dalam aktivitas kita, dalam pergerakan kita yang kita sebut hidup itu yang jadi utama. Di tensi yang ke-9, menemukan titik klimaksnya hanifan. Baru setelah kita tahu betul kita masuk di musliman. Tahap jadi orang muslim itu panjang. Nggak cuma sekedar isi KTP agama Islam terus kita manusianya disebut muslim. Nggak sesederhana itu. Di kelas yang ke-10. Musliman. Berserah diri atau apa nih? Atau menyerah? Beda. Kalimat musliman di sini itu mengedepankan konsep pengembangan dari hanifan. Setelah prosedur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini, dirimu menuju sikap hanifan, mengikuti prosedur. Prosedur siapa nih? Prosedur ilahiyah, prosedur alam semesta. Ini loh sifat musliman itu, di poin yang ke-9. Konsistensinya dapat. Dirimu ngelakuin apa, identitas sebagai mahasiswa, tahu betul mahasiswa itu apa, gurunya di mahasiswa itu apa, dosen itu guru. Kemudian apakah dalam prosesi belajar itu dirimu hanya ada di kampus? Enggak juga. Apakah hanya di pesantren? Enggak juga. Di kehidupanmu ini kan juga belajar. Maka gurumu siapa? Ketika ada di apa namanya objek benda, dirimu mempelajari sesuatu, ya gurumu disitulah nanti dirimu menerima.
Ini yang akan mendorong kita dalam prosedur yang ke-9, musliman. Nah, poin-poin ini menjabarkan sesuatu itu menjadi detail. Yang dalam ilmu apa namanya ini, jurnalistik itu dikenal prinsip 5W1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana, berapa lama, terus apa lagi itu, what's wrong, where, why, how, dan seterusnya itu. Nah, itu yang nanti akan menemukan definisi dirimu, akan menemukan definisi versimu tentang hidupmu, tentang polamu, tentang caramu. Dan dirimu tahu betul, dirimu menduplikasi oleh pengetahuannya siapa, tahu betul. Emang sampai kapan dirimu ngototin pengetahuan orang lain? Toh ketika engkau jalanin dilakukan orang lain pun juga nggak sama hasilnya. Kan begitu. Dah, mau naik lagi di kelas yang ke-9, ke-10 ya. Naik di fase yang ke-10. Apa coba? Jadi setelah kita menemukan konsep yang ke-9 musliman itu, berserah diri, bahasa terlalu umum, sulit diterjemahkan. Ikutin prosedur. Itu nanti akan dijabarkan tentang konsepsi sabar. Ikutin prosedur diibaratkan seperti halnya orang tanam padi, dari mulai tabur benih sampai panen. Prosedurnya panjang, sampai pun dimakan, kan begitu. Nah, itulah sikap musliman sebenarnya. Baru tahapan-tahapan ini yang ke-10 nanti poin besarnya. Dirimu akan menjadi orang-orang yang sangat, apa ya namanya, konsepsi sujud. Jadi jangan diterjemahkan sujud itu nungging. Udah satupun orang bisa bedain antara sujud sama nungging kan. Sujud itu bukan nungging. Cuman secara kemanusiaan selama ini kita disebutkan bahwa sujud itu ya nungging. Sementara ketika orang sujud, ketika kita ngelihat orang sujud sama orang nungging, kita nggak bisa bedain. Konsepsi sujud itu nerima apa adanya. Ketika dirimu posisi seperti ini, terima aja. Nggak ada perlawanan lagi, diterima dulu. Konsep yang ke-10 inilah konsepsi sujud. Di situ ditekankan dengan bahasa wa ma'ana minal musyrikin. Dirimu nggak akan mengingkari konsep-konsep yang sebelumnya, di hanifannya, muslimannya, di ini wajah tu wajihiyahnya, dirimu ada di hadapan Sang Maha Pencipta dan seterusnya. Dirimu sangat tergantung dengan seluruh alam semesta raya seisinya. Dirimu di konsep yang ke-10 sujud. Diekspresikan bahasanya wa ma'ana minal musyrikin, dan dirimu tidak akan mengingkari prosedur-prosedur 1, 2, 3 sampai 10, 9 itu. Konsep yang ke-10 adalah konsepsi sujud. Jadi bahasa sujud tolong dibuka, tidak diterjemahkan ketika dirimu nungging, ketika jidatmu masuk nempel di tanah, bukan. Tapi ketika dirimu dengan kesadaran penuh, dohirmu, hatimu, jasadmu, pikiranmu dan sikap hidupmu itu betul-betul bisa menerima keadaan ini. Itulah jembatan untuk menuju alhamdulillahirabbil alamin sebenarnya di poin yang ke-11. Karena PR kita di situ, pengakuan-pengakuan alhamdulillahirabbil alamin ini puncak. Makanya sampai diterjemahkan bahwa kalimatnya pendek tapi memenuhi jagat langit, jagat bumi. Karena apa? Konsep pengakuan ini mengurai semua pranata kehidupan.
seluruh keterkaitan tentang hidupmu hari ini, kemarin dan yang akan datang ini tidak luput dari jangkauanmu. Ini PR besar. Sehingga ketika mencoba untuk melakukan aktivitas sujud ini sampai menuju poin yang ke-11 adalah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang di dalamnya ada 99 nama baik misalnya begitu. Nah, artinya begini, alhamdulillahirabbil alamin itu satu ungkapan yang engkau lafalkan lewat sikapmu, pikiranmu, yang menghasilkan vibrasi yang menjangkau frekuensi di setiap dimensi tentang pengakuanmu terhadap ketergantunganmu untuk seluruh alam semesta ini. Wah, keren banget kalau sampai di situnya. Sehingga apapun yang engkau pikirkan, yaitu doa. Apapun yang engkau lafalkan, itu jadi doa. Apapun yang engkau diamu pun jadi doa. Ketika fenomena itu engkau capai, maka engkau bisa menciptakan peluang waktu mustajabah, orang mustajabah, doa yang mustajabah, dan apalagi ya satunya lagi, waktu mustajabah, tempat yang mustajabah, dimanapun kau tinggal, ya tempatmu jadi tempat-tempat yang mustajabah. Mustajabah itu apa sih? Apa coba? Mustajabah itu dari kata apa? Diijabai. Diijabai itu bahasa serapan dari kata ijabah. Ijabah itu bisa dikatakan dengan bahasa sosialnya, dirimu akan selalu terjawab. Ketika engkau ingin apa, dirimu akan terjawab keinginanmu, bukan selalu harus keturutan, enggak. Mau gagal pun dirimu akan dapat informasi itu. Mau berhasil pun dirimu akan dapat informasi itu. Bahkan untuk menuju berhasil pun dirimu akan dikasih informasi untuk begini begitu. Dirimu mau gagal pun dirimu dikasih informasi-informasi itu. Itu yang dinamakan tempat yang mustajabah. Orang mustajabah, doa yang mustajabah. Toh ujung-ujungnya dirimu juga yang melakukannya. Gitu. Sehingga dalam rumusan-rumusan yang engkau tidak paham, akhirnya muncullah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan datang rezeki yang dari halal yang tidak engkau duga. Sebenarnya enggak juga, semuanya udah terduga. Cuman saat itu dirimu tidak berpikiran ke sana. Begitu rumusannya. 11 ya. 11 rumusan. Genepin satu lagi biar genep setahun kan gitu, 12. Apaan ya rumusan yang ke-12? Yang ke-12 akan ketemu nih. Siapa sih yang kita tuhankan ntar? Bukan siapa Tuhanmu, jangan salah. Siapa yang kau tuhankan? Jadi jangan menerjemahkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini dirimu akan mengerti Tuhanmu. Bukan. Siapa sih yang kau tuhankan? Sama halnya ketika dirimu punya pengakuan dirimu hari ini sebagai suami untuk istrimu misalnya. Saat ini. Maka itu jadi prioritas. Ngajimu jadi prioritas kedua. Atau dirimu saat ini menentukan prioritasmu sebagai santri misalnya. Karena apa? Alasanmu ketika aku dapat pengetahuan untuk optimalisasi kerjaku di rumah, untuk menempatkan posisiku di rumah, untuk memaksimalkan potensi hidupku dalam keluarga, misal dirimu menjadikan ngaji ini prioritas. Boleh. Baru kemudian dari pengetahuan ini engkau akan kiprahkan, engkau akan pancarkan dalam aktivitas, dalam pikiran dan tulisanmu, dalam ucapanmu untuk bangsa ini misalnya. Boleh banget. Boleh banget. Di poin yang ke-12 inilah dirimu akan tahu siapa sih yang kau tuhankan. Jadi ketika dalam posisi
misal ini ya Pak Yusuf, misal ada kendala, atau Pak Agus Bakti misalnya, ketika dirimu berkendala dengan tubuhmu, napasmu, jantungmu misalnya, nah dirimu akan tahu nih siapa yang harus kau tuhankan. Di situ. Makanya kalimat paling spektakuler dalam bahasa agama itu ya Allahu Akbar. Udah ada penyangkalan sama sekali. Rabbul Alamin, dirimu masih akan bertemu dengan urusan makhluk-makhluk kok. Tapi begitu ngomong Allahu Akbar, satu kelengkapan koordinasi alam semesta raya dengan definisi-definisi dan nama-namanya itu menuju yang maha, yang lebih gede lagi kan gitu. Makanya Abah menggunakan bahasa yang mungkin tidak tersangkalkan, bahasa bahwa Allah yang maha pencipta, Tuhan yang maha pencipta awal, udah nggak ada yang ngungkulin lagi. Andai pun nanti kita akan ketemu, oh ternyata proses penciptaan ini butuh perencanaan, misal Allah yang maha perencana misalnya, boleh-boleh saja, pokoknya cari yang paling top di situ, dirimu akan tahu siapa sih yang kita tuhankan di poin yang ke-12. Jadi genep formulasinya 12 itu angka bulan dalam setahun, biar agak kerenan dikit kan gitu. Nah, fase pemahaman seperti ini di Laboratorium Spiritual Tank Institute Indonesia yang Abah kembangkan dari dulu, dia mempertanyakan ini, dan ini Abah serap dari pengetahuan dari Fathul Qulub bil Ma'rifatil Qutbil Insan itu, yang rumusan-rumusannya ya mungkin nggak sama dengan rumusan-rumusan kitab yang lain atau pemikiran orang lain. Di konsep hablum minallah ada hablum minan nafas, hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah. Di konsepsi rumusan-rumusan yang tadi ada berapa 12 item poin dalam konsepsi pembedahan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu misalnya. Jadi kita akan mempersempit pertanyaan yang tidak terjawab dalam keseharian kita. Baru kita layak menyebut diri sebagai umat Rasulullah, kan begitu. Kita bisa menyebut nama kita dengan bangga, meskipun hanya di depan kaca misalnya, kan gitu. Keren banget. Makanya Abah menyarankan ketika kita bertawasul ke orang-orang lain, ke leluhur kita, jangan lupain dohirun wa batinanmu sendiri, karena itu perlu pengakuan tentang itu. Khususon ila ruhi wa jasadi, diri pribadi masing-masing, dohirun wa batinan, itu penting loh. Dirimu nggak ada apa-apanya kalau ditinggal salah satunya. Makanya Abah menyarankan, yuk ke dalam diri deh, ke dalam diri, yang dohir dulu, yang dohir dulu. Ketika peredaran darahmu menuju otak berkurang, cara mikirmu kan juga bukan, ya berkurang juga. Makanya rumusan-rumusan kecil yang selama ini nggak dianggap penting, Rasulullah pernah ngomong al-aqlu salim fil jismi salim, kan begitu. Tubuh, rawat tubuh dulu. Baru kemudian begitu tubuhmu oke, dirimu bisa mengakui keberadaan seluruh bagian tubuhmu, fungsi-fungsinya, dirimu bisa berterima kasih. Insya Allah lah dirimu nggak akan kelimpungan ketika nggak diakuin orang. Dirimu nggak akan pernah lemah semangat karena dirimu selalu punya tujuan. Dirimu nggak akan pernah sendiri karena dirimu mengakui bahwa dirimu nggak pernah sendiri. Setiap bagian ini bisa diajak komunikasi. Ini yang dohir doang, belum yang pikiran, belum yang ruhmu. Ada fungsi tentang jiwa dan ruh, nanti rumusannya masih panjang, jauh. Di situ mau rumusan sederhana gampang sebenarnya, lihat dirimu di kaca dengan waktu yang sangat panjang, jangan sebentar, yang panjang, kalau perlu nggak berkedip, boleh percaya boleh enggak deh, wajahmu berubah, tubuhmu berubah, dirimu akan mengetahui sesuatu yang dibalik tubuhmu pun kelakon itu kejadian betul nanti. Dirimu akan melihat bahwa dirimu, jasadmu penuh lubang-lubang itu, dirimu tahu nanti.
Jadi makanya Abah menyarankan kalau di rumah nggak ada kaca yang gede, beli dah. Beli kaca yang gede sekujur tubuh, kemudian coba deh lihat badanmu, tubuhmu itu, lihat dengan waktu yang panjang. Kalau perlu jangan berkedip, sapa, ajak ngomong, biar kita bisa terima kasih untuk diri kita sendiri. Adanya disfungsi organ itu karena kita nggak pernah ngakuin keberadaan mereka. Kita nggak yes gitu untuk mereka. Kita nggak friend dengan tubuh kita sendiri. Kita asik cari cari temen orang lain. Dirimu adalah dirimu yang akan menemani dirimu. Yang paling setia ya dirimu sendiri. Orang mainlah tai kucing. Dirimu bersumpah sehidup semati. Ayo coba buktiin kalau istrimu mati. Berani kamu ikut mati? Enggak juga. Demikian juga sebaliknya. Sahabat sehidup semati. Tai kucing. Ketika dirimu susah paling cuman begitu doang. Dirimu ya dirimu ini. Orang yang paling setia ya dirimu. Makhluk yang paling setia ya dirimu ini. Yuk, ambil posisi. Masih ada waktu. Ambil posisi. Tangan kiri pegang ubun-ubun. Tangan kanan pegang telapak kaki. Sudah, gimana caranya deh, terserah deh. Nggak tahu bagaimana caranya. Boleh sambil selonjoran, boleh sambil sila, boleh macam-macam deh pokoknya. Tangan kanan pegang telapak kaki. Tangan kiri pegang ubun-ubunnya. Nafas se-enjoy mungkin. Nafas terbaik itu nafas orang tidur. Gombal ketika kita ngomongin tentang nafas 4-3-4 atau apalah itu, gombal. Nafas terbaik nafas orang tidur. Pejemin mata dengan rela, nggak perlu dipaksa. Nafasnya seperti orang tidur. Kakinya kalau bisa jangan ditumpuk. Pegang ubun-ubun, ubun-ubun lo ya, bukan kepala, ubun-ubun. Tahu ubun-ubun ya? Tangan kiri pegang ubun-ubunnya, tangan kanan pegang telapak kakinya. Nafasnya seperti nafas orang tidur. Kepalanya boleh dilepasin, tunduk ke muka, ke depan boleh, bebas dah. Ekspresikan kalimat salam dalam sikapmu, bebas. Sapa dia, ingetin dia, ajak koordinasi dia, terima kasih dia, fungsinya apa dia, ya semampunya deh, dari mulai kepala sampai kaki itu. Ntar dirimu akan tahu dia bisa menghasilkan vibrasi balik loh, yang nanti hasilnya itu bisa memancarkan frekuensi yang lipatannya dimensi apapun bisa ngejangkau. Dimensi fisika maupun metafisika nyampe. Karena dalam tubuhmu ada dua komposisi itu yang nggak bisa dilepaskan. Kalau prosedur ini benar dilakukan, dadamu longgar kok. Terusin lebih detail. Itu dirimu sendiri. Jadi nggak kelimpungan ketika orang lain nggak ngakuin dirimu. Dirimu cukup mengakuin dirimu, keberadaan dirimu yang tubuh ini aja udah keren luar biasa efeknya. Ini bagus. Kalau bisa lebih detail lagi. Pengakuannya yang dibutuhin pengakuan. Itu lakunya syahadat loh.
Dirimu sahadat yang terlalu banyak keluar dari diri ke dalam diri dulu. Nanti semuanya akan jadi mudah. Boleh juga dongakkan kepala, boleh. Anggukin kepala silakan. Yang enak aja sambil sandaran, slow. Bejubin mata, nikmatin irama nafas seperti orang tidur. Bila prosedur ini dilakukan pun tidak menutup kemungkinan dirimu akan membesar. Dirimu akan ada sesuatu yang keluar dalam dirimu dan itu membesar. Dirimu berubah jadi raksasa bisa jadi. Karena ruhmu itu sesuatu yang gak terbatas. Yang diwadahin tubuh fisik kita yang kecil ini. Dia kasih respon nyata loh. Nah ini yang nanti akan menjadi standarisasi kelayakan. Dirimu dapat fasilitas lebih besar dari sebelumnya atau enggak. Gimana bisa ngargain orang lain, ngargain diri sendiri aja nggak bisa. Gimana duit bisa deket sama kita? Kita aja nggak pernah memposisikan diri kita untuk menghargai diri sendiri, apalagi menghargai uang, apalagi menghargai rezeki-rezeki yang lipatan bahasanya nggak terbatasi itu. Ini sebenarnya yang nanti akan menghadirkan frekuensi gelombang pemanggil rezeki, karena dirimu telah mempersiapkan diri untuk menjadi penerima rezeki dengan fasilitas yang telah dijanjikan, kelimpahan-kelimpahan itu. Di Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni, itu janji Tuhan yang melalui alam semesta ini dirimu telah dikasih kelimpahan-kelimpahan itu. Ini loh konsep secerdas ini Rasulullah mengajarkan ke kita. Baru setelah utuh dirimu ke bagian yang sisi yang tidak terlihatmu. Boleh dengan bahasa jiwa lah, boleh dengan bahasa rohmu lah, terserah. Indonesia mengenal cuma dua bahasa, jiwa dan raga. Islam mengenal jasad dan roh. Kemudian ada lagi pemahaman, ada raga, ada jiwa, ada roh misalnya. Karena ada orang gila kan gitu. Dia nggak berjiwa, dia punya roh, punya tubuh, tapi nggak berjiwa. Jiwa itu pikiranmu. Kemudian dibagi menjadi pikiran sadar dan pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar, rekaman-rekaman genetika misalnya dan seterusnya. Sapa mereka, akuin pentingnya. Sehingga dirimu dikatakan sehat dan waras itu karena dirimu bukan orang gila. Nggak perlu berpikir definisi orang gila seperti apa. Sampai dikatakan orang gila makan apa aja nggak sakit. Siapa bilang sakit juga sakit dia. Cuman dia nggak bisa pakai status, dia nggak bisa SMS WA temannya, nggak bisa ceritain ke temannya. Karena dia nggak pakai pikirannya. Tubuh punya kebutuhan nutrisi. Tubuh ini butuh nutrisi-nutrisi yang sifatnya fisika dan metafisika. Bahagia itu metafisika loh. Sedih itu metafisika. Apakah itu bisa dilihat? Bisa.
Yang biasa belajar pernapasan ada di situ. Nanti bisa melihat warna aura misalnya, sensasi rasanya bisa dikenalin. Baru kemudian ruhmu. Ketika dia keluar dari tubuhmu, dirimu dinyatakan mati oleh manusia yang lain. Dirimu tidak berjiwa, dirimu masih dianggap hidup. Orang gila masih dianggap hidup. Tapi dirimu kalau ditinggal pergi ruhmu, dirimu tinggal jasad. Dirimu dinyatakan mati. Baru kemudian indikasi mati, dirimu tidak bernapas, jantungmu nggak berdetak, misalnya begitu. Baru kemudian tanya dirimu sendiri, yang ngomong ini tanyaan. Setelah ini ngapain? Hal apa yang bisa kita jangkau? Hal apa yang bisa kita lakukan? Sejauh mana jangkauan itu? Masih untuk diri sendiri atau untuk banyak orang? Masih untuk diri sendiri atau mulai masuk di ranah bumi, langit, dan seisinya itu? Bebas, ekspresikan itu. Karena dirimu gak perlu macam-macam juga. Dirimu berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Dirimu berkaitan dengan semua bagian kehidupan yang saling terkait, saling tergantung. Dan aktivitas apapun dalam diri kita, pergerakan-pergerakan ini dirimu disaksikan yang lain. Sebaliknya, makanya di situ kita diajarkan untuk bersyahadat. Masa yang lain nyaksiin keberadaan kita, dirimu enggak? Kan durhaka 2 gelas namanya. Baru agak turun dikit tensinya. Di asal-usul kejadianmu, keberadaanmu itu langsung turun dari langit atau lewat emak bapak nih? Pengakuan ini keren banget kalau udah prosedurnya dipenuhin. Dirimu ada karena prosedur mak bapak, yang komposisi di dalamnya itu sangat lengkap. Bagian dari bapakmu dan ibumu itu adalah bagian dari nenek dan kakekmu. Kakekmu juga begitu. Dan semuanya tumpah di dalam diri kita. Makanya kita akan nemuin kadangkala kita jadi orang yang nyebelin, kadang nyebelin banget. Kadang nyenengin, kadang seneng banget, kan begitu. Kita punya kesenangan ini, kadang-kadang kesenangan itu, karena kita merekam dari genetika itu. Nah, prosedur ini untuk memangkas kesebelan dari leluhurmu yang nempel di tempatmu itu loh. Kemalasan, kebekuan berpikir, otak-otak kebungkus plastik dari generasimu yang sebelumnya ini tuntasin. Biar nanti nggak engkau turunkan ke anak-anakmu. Paling enggak kan tuntasin, biar besok lusa ini kita nggak jadi orang yang cuman genepin jumlah penduduk Indonesia begitu loh. Biar dirimu ketemu sikap hanifan, biar dirimu bisa ketemu di sifat musliman. Dirimu menjadi sangat kompeten, sangat konsisten dalam wama ana minal musyrikin, dan kau nggak akan mengingkari prosedur itu. Dirimu berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Dalam artian di Sang Maha Pencipta ini, semua bagian alam semesta raya atas izin Allahu Akbar itu yang terlibat dalam aktivitas hidupmu. Yang unsur terdekatnya itu bisa kita baca dengan definisi ada dalam dirimu. Dirimu kalau masih lengkap di situ, dirimu dinyatakan hidup. Pertanyaan ini untuk orang hidup. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Ini pertanyaan untuk kita yang masih hidup.
marabbuka man nabiyuka ma kitabuka. Itu untuk dirimu yang masih hidup, bukan ketika kita mati. Yang hidup aja jawab nggak bisa. Agama apa, bahagia apa, sukses apa, nggak ngerti kan gitu. Nah, inilah kemudian akan mengantarkan kita pada sikap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah setelah kita mengakui prosedur ini. Yang dipuji siapa? Ya yang pertama dirimu. Yang kedua siapa? Yang terlibat dalam aktivitas hidupmu, yang dirimu sangat tergantung padanya. Nafasmu, jantungmu, jasmanimu, rohanimu, dan seterusnya. Baru orang-orang terdekat sampai di Rabbul Alamina, di i'tidal itu, Rabbana lakal hamdu itu, baru sampai di fase Allahu Akbar, puncaknya kalimat. Yang tidak meninggalkan dirimu siapa, namamu siapa. Bahasa mintanya dihilangin. Karena begitu dirimu berpikir tentang apa, perasaanmu terkait tentang apa, sikap hidupmu terkait tentang apa, frekuensinya ini mengantarkan dirimu pada tempat-tempat di kelasmu itu. Ikutin prosedur ilahiyah, prosedur kehidupan, lepasin semuanya. Lillahirabbil alamin, sikap sujud tadi. Ikutin prosedur. Kita mempersiapkan diri untuk menerima prosedur alam semesta, sistem yang lebih gede di Rabbul Alamina. Lebih bagus dari ini. Sampaikan dirimu pada fase menghadap Sang Maha Pencipta, mengakui bahwa dirimu ada di hadapan Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta raya ini untuk semua yang terlibat dalam aktivitas hidupmu. Di sikap i'tidal, ini kekerenan luar biasa manusia. Bukan ketika sujud. Ketika sujud antara dirimu dengan alam semesta, dirimu pada Tuhan. Tapi i'tidal itu kekerenan manusia pada Sang Maha Pencipta untuk seluruh ciptaannya. Jadi untuk ke dalam itu sikap totalitasnya di sujud, tapi keluar i'tidal. Jangkauannya nggak tanggung-tanggung. Dan itu sikap yang paling keren yang Rasulullah ajarkan. Hadir utuh, dengan kesadaran penuh, dengan tekad bulat, di hadapan Sang Maha Pencipta awal misal, untuk seluruh alam semesta raya seisinya, yang detailingnya dirimu menjangkau dalam bahasamu sendiri, dengan pengertian pengetahuanmu sendiri. Lebihkan dari ini. Tangannya dilepasin, angkat seperti orang i'tidal. Biar sikap i'tidalmu dapat. Kalau perlu sambil berdiri, coba deh langsung berdiri. Kecuali yang nggak bisa berdiri, sambil berdiri, tangannya diangkat i'tidal. Dirimu dengan sikap utuh dari prosedur 1 sampai 12 ini di Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah dirimu sujud. Sujud untuk diri sendiri. Sikap internalmu, sekarang eksternalnya kita keluar. Dalam sujud batinmu, dirimu menghadap Sang Maha Pencipta,
dirimu menghadap pada yang punya prosedur alam semesta raya ini. Lebih bagus dari ini, jangkauannya udah nggak kecil lagi ini. Seluruh penghuni alam semesta raya. Bahasa legalitasnya yang diajarkan Rasulullah yang dihukumi sunnah itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Menembus jarak waktu, dimensi dan seterusnya. Bahasa vibrasi frekuensinya dapat. Ini loh kelayakan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih mulia lagi. Yang pikirannya masih goyang ditata dong. Dah, Allahumma amin. Boleh duduk lagi. Gimana? Yang dirasain gimana? Yang dirasain secara fisik gimana? Yang dirasain secara pikiran gimana? Yang dirasain secara apa namanya ya? Secara rohaniamu gimana? Secara hatimu gimana? Dah. Untuk hari ini agak lumayan ya, detailingnya itu berasa sih dapat ada 12 poin ya. 12 poin ini paling enggak ya, dirimu kalau betul-betul otaknya nggak kebungkus plastik ya jadi encer dikit dah. Jadi sudut pandangmu lebih terbuka, dirimu lebih bijaksana memperlakukan dirimu sendiri. Ya nggak pinter-pinter amat di depan orang lain nggak penting. Yang penting dirimu tahu itu dulu, tahu diri, tahu pada diri sendiri, ngerti tentang itu. Oke, untuk selebihnya abang sampaikan terima kasih. Namun sebelumnya abang pengen sapa-sapa deh. Di Anur ada berapa orang nih? Berapa? 7? 7 orang? Di Anur berapa orang nih? Ada 7, Bah. 7? Iya, Bah. 7 pada ikut semua apa ngomong aja itu? Ikut, Bah, ikut. Ada siapa aja? Ada ya Ibnu, ada Obi, ada Bang Roma, Pak Usuk, Bang Aan, Bang Jejen, saya, Bah. Untuk Anur dulu deh. Atu-atu ya. Apa yang didapat? Iya dong, belajar untuk menyimpulkan dong. Assalamualaikum, Bah. Amin, waalaikumsalam. Sehat, Bi? Sehat, Bi? Alhamdulillah, Bah, sehat, Bah. Mak sehat, Bi? Alhamdulillah, Bah, sehat. Kapan balik ke Anur? Barusan tadi, Bah, maghrib. Oh iya. Apa di kesimpulannya, Bi?
penting mengenal ini aja, jasmani rohani, Bang. Aja. Gitu ya. Iya. Terus ketika prosedur tadi dilakukan, apa yang kau rasakan, kau lihat, dan kau pikirkan, Bi? Terasa nyaman aja, Bang. Nyaman, lega, dan adem. Adem. Gitu ya, Bi? Longgar aja, Bang. Gitu ya. Ya wes, Bi. Makasih, Bi ya. Yang lainnya, yang lainnya. Ya. Assalamualaikum, Abah. Amin, Ma. Gimana, Ma? Itu, Bang, saya mengikuti prosedur itu, Bang. Apaan, Ma? Pasrah, Bang, berpasrah. Terus yang dirasain apaan, Ma? Lebih ringan, Bang. Tenang. Gitu ya. Ya. Ya wes. Makasih, Ma ya. Makasih, Bang. Assalamualaikum, Abah. Amin. Waalaikumsalam, Pak Yusuf. Gimana, Pak Yusuf? Lagi benahin diri nih, Bang. Lagi berapa hari lagi nggak ini nih. Terus kesimpulan hari ini yang didapat apaan, Pak Yusuf? Apa? Kesimpulan yang didapat tadi apaan? Kesimpulan tadi ya mawas diri ke dalam aja terus gitu, aja terus ke dalam. Terus ketika prosedur tadi dijalanin, apa yang dirasakan, yang dilihat, Pak Yusuf? Tadi saya kurang konsentrasi lagi habis nganterin Pak Yai. Ya wes. Nah. Oke, Pak Yusuf. Makasih, Pak Yusuf. Yang lainnya? Saya Gimana? Assalamualaikum, Abah. Amin. Waalaikumsalam. Gimana? Kesimpulanmu apaan tentang diri ini? Ya. Alhamdulillah, Bang. Rasa jauh lebih enak, Bang. Cuman tadi kepotong, Bang. Tengah-tengah, Bang. Gitu ya. Bules, Bang, tadi, Bang. Iya. Itu kabar, Mas. Iya. Oke, Dan. Lanjutan. Ya, Pak. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Abah. Amin. Waalaikumsalam. Gimana, Gus? Kalau tadi di perihal siapa yang dituhankan itu, Bah, berkaitan dengan mana yang diprioritaskan itu, Bah. Gitu ya. Iya. Artinya di Hanifahnya itu, Bah, tegak lurus muslimah. Akhirnya nemuin alasan-alasan nggak gampang. Iya, jadi tenang gitu, Pak, ketika itu, Pak. Gitu ya. Slow. Oke deh, Gus. Makasih ya, Gus ya. Jadi, Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Gimana, Jen? Yang Jejen hormati Abah Guru, yang Jejen hormati Pak Yai Ibnu,
yang Jejen hormati Pak Yai Abid, yang Jejen hormati Pak Yai Husni, yang Jejen hormati semua saudara-saudara yang ada di dunia Zoom malam ini. Yang selama ini Jejen dapatkan, yang Jejen rasakan, Jejen terus meningkatkan hablum minallah dan hablum minanas, Bah. Hablum minallahnya, Jejen meningkatkan berusaha untuk beribadah diri pribadi sama Allah. Dikarenakan Allah tidak peduli. Allah bodoh amat, kamu mau ibadah mau kagak, itu yang jadi bahaya buat Jejen, Bah. Minimal Jejen di sini menemukan bahwa diri ini hamba Allah, kesadaran diri itu, Bah. Makanya Jejen terus tingkatkan dengan hati yang ikhlas, yang ridho, apapun yang Jejen lakukan, ibadah terhadap Allah. Hablum minanasnya, Jejen memperbaiki hubungan antara sesama manusia, makhluk yang ada di alam semesta ini. Terutama ini, Bah, Jejen menerapkan dari ya latifnya itu, Bah, maha lembut gitu kan. Itu Jejen biar dapat tuh hati itu di situ, Bah. Insya Allah, Jejen lagi berproses di situ, Bah. Dengan izin Allah, Jejen masih ada di bimbingan Abah Guru sama Yai Ibnu. Insya Allah Jejen terus hari demi hari bagaimana Jejen mendapatkan ya latif itu, Bah, yang maha lembut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Udah? Udah, Bah. Oh iya. Terus? Irfan gak dianur nih? Ya, Bah. Ini, Bah, saya di rumah. Oh, di rumah. Gimana, Pan? Iya. Alhamdulillah, Bah. Ajib, luar biasa, terjawab semua. Terus? Kesimpulanmu? Ya, setelah penjelasan Abah tadi itu, ya semua itu saya dapatkan. Apa yang telah hadir di 1 minggu belakangan ini, yang dihadapkan dengan teguran, entah teguran atau itu ujian, ya saya coba untuk menerima dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, dengan sikap yang sangat bersyukur. Sampai pada puncaknya ya itu dihadapkan dengan tiap kali ada pemikiran yang salah atau sudut pandang saya yang salah, Allah langsung menegurnya melalui indikasi dari tubuh saya ini. Entah ada yang nggak enak, kurang enak, tapi ya memang sangat terasa sih, Bah, untuk di tubuh pribadi itu. Makanya Abah bilang badan yang sehat dapat pikiran yang sehat begitu. Gitu ya. Dari cara berpikir itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi keteguhan hati dan pikiran itu akan sangat berpengaruh pada tubuh. Ya indikatornya tubuh ini gitu. Gitu ya. Menurut saya. Gitu ya, Pan ya. Oke deh, Pan. Iya, Pak. Makasih, Pan ya. Hafid, Jakarta, Hafid. Hafid. Iya, Pak. Lagi di mana, Hafid? Di saung rumah, Pak. Oh. Simpulanmu apa, Hafid? Dari kesimpulan saya dari yang ada sampaikan dari awal tadi ya, masuknya mungkin lewat apa yang tadi sudah dipraktekkan, tapi memang perlu observasi tambahan kali ya, belum menemukan titik kesimpulan ada di mananya. Cuma ada kayak rasa masuk ke dalam diri kayaknya ya. Apa mungkin itu yang disebut alam kali ya, karena ada banyak alam kayak gitu. Jadi kayak ketika tadi melakukan yang namanya gitu kayak ada di satu alam yang beda gitu. Memang rasa ini tuh udah yang saya rasain di beberapa hari kemarin mungkin ya, Pak ya. Unsur kemarin juga sempat cerita sama Ibnu.
Jadi kayak seolah-olah kayak ketika kita melepaskan, ketika kita mengurai, ketika kita menyampaikan kepada para apa ya bahasanya ya, Rob ya. Bahasanya itu kayak apa sih bahasa yang pantas itu ya? Bukan seolah kayak mengesampingkan Allahnya dulu gitu, Pak. Tapi apa ya kemarin tuh? Kalau ngomong sama Yep kemarin itu bahasanya bukan mengesampingkan apa kemarin tuh kata Yep. Jadi mengambil dari kata konteks yang kemarin apa bilang yang kalau yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah harus melewati yang namanya para kesembilan makhluk itu. Artinya kan itu kan kita belajar daripada coba mengakui melalui tahapan hablum minanas, hablum minan nafs, hablum minan nas, hablum minal alam baru sampai kepada hablum minallah itu, Bang. Nah, di situ tuh kayak seolah-olah kayak lah Allahnya masih jauh banget. Jadi seolah-olah kayak belum terpikirkan bagaimana ke Allahnya jadi gitu, Bang. Jadi berinteraksi sama yang itu jadi kayak dibawa ke apa ya, ke alam apa gitu, masuk ke dalam diri gitu, Pak. Kayak ada lapisan-lapisan gitu, Pak. Gitu ya. Oke David, makasih ya. Iya, Pak. Angga, apa enggak? Assalamualaikum, Mbak. Amin, waalaikumsalam. Kalau kesimpulannya yang saya dapatkan malam ini lebih ke pengenalan sesuatu yang ada di dalam diri kita ataupun sesuatu yang ada di luar diri kita sih, Pak. Sering sekali kan ini kok di situasi sadar tapi tidak sadar nih, Pak. Akhirnya setelah tadi ada apa nih konsep-konsep seperti itu, seperti mengingatkan kembali untuk lebih sadar, ngoten, Pak. Aneh ya. Wes, ganti kancane enggak? Kesimpulan ngaji hari ini. Apa ya? Terserah. Ini apa aja kalau berasa. Itu dulu. Saya dapat intisarinya dari ngaji malam ini, yaitu untuk selalu senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan jangan lupa bersyukur untuk dalam hidup kita ini, karena semua kan mempunyai kekurangan tersendiri gitu. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan pada setiap manusia untuk melakukan hal-hal yang baik juga, karena kita semua ini setara sebagai hablum minan nasnya. Gitu ya. Terus ya. Yang dirasakan apa tadi? Yang dirasakan harus menjadi apa ya, lebih ke rasa sadar itu ke dalam diri. Maksudnya ya saya juga masih nggak, sebelumnya masih banyak masalah gitu, maksudnya apa ya, masih banyak kurangnya di dalam hidup saya gitu kan. Setelah mendengar ngaji ini ya mendapat pencerahan itu kan malam ini juga untuk jadi yang lebih baik gitu kepada setiap makhluk. Oke deh, makasih ya. Temannya yang lain? Bang Biro enggak? Oh iya wis. Orang 4 nih, Pak. Oh iya wis. Nah. Siapa itu Pak? Pak Anto itu siapa Anto? Pak Anto di mana Pak Anto? Izin ya Mbak, saya di Majelis Talim Al-Ghifari. Oh, sama ini. Sama Ustadz Apis, Mbak. Iya, apa kesimpulan itu?
gila, bah. Mm-mm. Saya jadi ingat lagunya Iwan Fals yang satu-satu. Mm-mm. Ya, bah, ya ini boleh dinyanyinya, bah, sedikit ya, bah ya. Boleh. Mm. Satu-satu, daun berguguran, jatuh ke bumi, dimakan usia, tak terdengar tangis, tak terdengar tawa, redalah reda. Gitu, bah. Matur suhun. Gitu ya. Oke deh, Tok. Makasih ya. Ya, makasih, bah. Assalamualaikum. Geser nang Sidoarjo. Kesimpulannya apa, Pak Gus? Amin. Waalaikumsalam. Gitu ya. Sing dirasakno apa, Pak Gus? Saya tadi merasakan ya, ada tamparan gitu, peringatan yang saya lakukan pertama. Saya benar ternyata itu salah. Gitu ya. Ya, ada kayak semacam peringatan-peringatan. Ngono ya. Wis, terus sapa maneh iki? Entek ya? Ya wis, oke. Sapa iku kano wajahe wis. Untuk semua terima kasih ya. Jadi insya Allah apa yang hari ini kita obrolin bisa menghadirkan manfaat buat kita dan orang tua serta semua keluarga dan semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap Abah. Apapun yang Abah sampaikan adalah bentuk cinta Abah untuk anak-anak Abah. Satu fenomena pengetahuan yang mungkin kadangkala nggak sama dengan dipikirkan orang lain. Namun apapun itu, insya Allah akan membawa satu fenomena pelan-pelan kita melepas kacamata kuda kita sehingga otak yang kebungkus plastik ini mulai kepake kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara ya.